Ya, tadi subjek hukumnya ya. Pemberi jaminan debitur, penerima jaminan kreditur. Debitur itu bisa 3, bisa orang perseorangan, bisa badan hukum, bisa pemilik benda yang menjadi objek jaminan hutang tertentu. Kalau penerima jaminan kreditur itu bisa 2, orang perseorangan, bisa juga badan hukum. Ya, tentu saja orang perseorangan dan badan hukum ini yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin suatu benda tertentu sebagai jaminan. Kemudian kita akan masuk pembahasan yang baru tapi berkaitan ya, baru tapi berkaitan, ini tentang hukum benda. Memang membahas hukum jaminan itu tidak bisa terlepas dari benda. Ya, 4 lembaga jaminan, hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai mengatur benda tertentu. Mengatur benda tertentu. Jadi kita bahas benda, hukum benda. Hukum benda ini waktu saya S1 itu merupakan mata kuliah mandiri. Jadi 14 pertemuan itu mahasiswanya belajar hukum benda doang. Gitu. Saking apanya ya, saking seringnya belajar hukum benda itu kita itu mahasiswa-mahasiswa itu lihat apa namanya, lihat benda itu kita langsung oh itu benda berwujud, itu benda tidak berwujud, gitu ya. Ini benda bergerak, ini benda tetap gitu. Jadi alam bawah sadarnya itu sudah tersetel gitu, gitu ya. Nah jadi benda dalam hukum Indonesia ada yang berbeda, ada yang sama dengan hukum benda di negara lain. Hanya kita tidak bahas hukum benda negara lain, kita bahas yang Indonesia, gitu ya. Nah, jadi benda kalau di KUH Perdata itu diatur di buku ke-1. Buku itu bab. Kalau bahasa Belanda terjemahannya jadi buku gitu ya, buku ke-1. Benda. Benda itu benda tidak bergerak, benda bergerak. Ini diatur di pasal 504. Benda berwujud, benda tidak berwujud diatur di pasal 503. Benda yang dapat dihabiskan, benda yang tidak dapat dihabiskan. Pasal 505. Untuk contohnya nanti silakan dibaca-baca ya KUH Perdatanya. Kalaupun tidak ada contohnya, ada pengertiannya. Jadi kita bisa mencari contohnya sendiri. Yang selama ini populer di masyarakat, benda itu ya benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, benda berwujud. Benda yang dapat dihabiskan dengan benda yang tidak dapat dihabiskan itu kurang populer di masyarakat. Tapi KUH Perdata kita mengaturnya begitu. Ada 6 klasifikasi benda menurut KUH Perdata. Itu KUH Perdata, tapi beda dengan hukum adat. Hukum adat juga mengatur benda. Benda dalam hukum adat itu cuma ada 2. Benda tanah, benda lain selain tanah. Hukum adat tidak mengenal klasifikasi benda yang lain. Cuma ada benda tanah dan benda lain selain tanah. Berbeda juga dengan benda menurut UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Ini mengklasifikasi benda 2. Benda tanah yang terdaftar, benda tanah tidak terdaftar. Ya, kalau benda tanah yang terdaftar ya
benda yang secara yuridis itu sudah terdaftar pada instansi tertentu, gitu ya, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi tempat pendaftaran, gitu ya, menerbitkan sertifikat, gitu ya. Kalau benda tanah tidak terdaftar itu contohnya hak sewa. Kemudian berbeda lagi benda, klasifikasi benda berdasarkan sistem hukum di dunia. Nah, jadi memang klasifikasi benda tiap negara itu berbeda. Dari sekian banyak perbedaan itu ada yang sama. Yang sama yang mana? Semua negara dalam mengklasifikasi benda itu sudah pasti ada benda bergerak, sudah pasti ada benda tidak bergerak, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Indonesia kan juga ada, gitu ya. Tapi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar itu kita temukan di UU PA, bukan di KUH Perdata. Yang dipakai yang mana? Ya semuanya. Semuanya. Nah, dari 4 klasifikasi benda berdasarkan sistem hukum negara-negara di dunia, yang sama kesepakatannya itu adalah benda tidak bergerak saja. Ketentuannya sama, semua negara sama gitu. Untuk benda tetap. Bahwa semua negara mengatur bahwa benda tetap itu adalah tanah. Nah, untuk tanah ketentuannya sama, mau di negara manapun sama. Bahwa untuk tanah segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian, di mana perjanjian itu objek hukumnya adalah tanah, semua akibat hukumnya ya, diselesaikan berdasarkan hukum negara di mana tanah itu berada. Ini semua negara. Nah, coba dari kesamaan negara-negara menghukumi tanah, maka sudah diperoleh jawaban dari kasus yang sudah kita bahas di awal pertemuan. Pak Acep, warga negara Indonesia, memiliki tanah di Malaysia, mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo Singapura. Pak Acep wan prestasi. Gitu ya, tidak membayar sesuai dengan kesepakatan. Maka penyelesaian ini kan akibat hukum. Akibat hukumnya kan wan prestasi. Nah, maka dalam menyelesaikan sengketa antara Pak Acep sebagai nasabah debitur dengan Bank Sumitomo sebagai kreditur perbankan, memakai hukum negara mana? Memakai hukum negara Malaysia, Bu. Betul, karena tanahnya ada di Malaysia. Semua negara sama. Kalau untuk benda tetap, nggak peduli mau perjanjiannya apa, mau perbuatan hukumnya apa, kalau tanah diselesaikan menurut hukum negara di mana tanah itu terletak. Ada sebuah kasus, itu ada konglomerat di Jawa Timur, dia tanpa keluarganya tahu, saya juga heran tuh ya, kenapa nggak dikasih tahu keluarganya, dia pindah kewarganegaraan, jadi warga negara Amerika.
karena dia konglomerat, domisilinya juga pindah-pindah gitu. Kadang dia punya kastil tuh di Inggris, dia punya kondominium, gitu ya. Sorry, punya apa tuh yang lahan anggur pertanian di Prancis, gitu ya. Ya, dia kan harus memantau tuh bisnisnya ya. Jadi tinggalnya ya di berbagai negara itu. Dia warga negara Amerika, domisilinya di berbagai negara, ketika meninggalnya di Prancis. Ahli warisnya warga negara Indonesia semua. Gitu. Nah, berarti kan dia punya beberapa properti. Nah, gitu ya. Punya beberapa properti, baik benda tetap maupun benda bergerak, maupun benda tidak berwujud, maupun benda berwujud. Nah, kalau untuk benda lain selain benda tetap, pengaturan negara-negara itu beda. Tapi untuk benda tetap sudah jelas. Diatur menurut hukum negara di mana benda itu berada. Maka dia meninggal. Pengaturan untuk benda tetapnya tergantung negaranya, di mana tanahnya. Di Amerika. Berarti diatur berdasarkan UUPA-nya Amerika. Punya pertanian di Prancis, ya pembagian warisnya diatur berdasarkan hukum tanah Prancis. Kalau di negara maju namanya land law, hukum tanah, gitu ya. Lalu bagaimana dengan aset yang lain, deposito, apartemen, apa namanya, saham, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini pengaturan negaranya berbeda. Di tiap negara pengaturannya berbeda. Kalau di Inggris, untuk benda bergerak, memakai hukum negara di mana pemilik benda bergerak berkewarganegaraan. Kalau Amerika, pengaturan benda bergerak berdasarkan hukum negara di mana pemilik benda berdomisili. Kan jadi berbeda. Karena perbedaan inilah kemudian bisa terjadi konflik of law. Konflik of law-nya sudah eksternal. Ini bukan pembahasan di hukum jaminan meskipun berkaitan dengan hukum jaminan. Gitu ya. Nah, hukum negara mana yang dipakai untuk benda selain tanah harus diselesaikan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional. Karena kalau kita udah bicara waris, ini udah di luar dari hukum jaminan. Hukum waris itu masuknya hukum perdata. Nah, karena melibatkan wilayah yurisdiksi negara yang berbeda, maka nggak bisa kita pakai hukum perdata nasional. Jadi pakainya hukum perdata internasional. Nah, itu belajarnya nanti di semester 7. Kalau nggak 6, 7 dah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kita bahasnya hukum jaminan. Tapi hukum jaminan memang sih tidak berkait dengan hukum perdata internasional ya, karena kalau hukum jaminan ini kan hutang piutang. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan, masih ada 15 menit, silakan. Saya bertanya sedikit, Bu. Ya, silakan, Mirna. Terima kasih. Mungkin gini, Bu, saya baru mendengar paparan ini jadi agak ini juga karena memang selama ini kan kebetulan background saya kan pertanian sebetulnya. Saya sudah ke beberapa negara itu memiliki sistem
kepemilikan lahan yang berbeda-beda sekali. Contohnya di Iya, Malaysia yang Ibu sampaikan. Kebetulan saya teks ke Johor Bahru. Itu lahannya tidak boleh alih fungsi karena dikuasai oleh negara, dalam hal ini raja katanya gitu. Jadi memang pemanfaatan lahan untuk pertaniannya itu cukup bagus ya. Jadi bisa dilakukan sewa menyewa tapi tidak dimiliki. Lalu ya, waktu ke Jepang, itu tidak boleh diperjualbelikan juga. Keluarga itu harus menguasai tanah itu dan salah satu dari keluarga itu harus bertahan di sektor pertanian kayak gitu, Bu. Terus di Belanda pun sama, Bu. Fungsi pemerintah sangat berperan dalam penguasaan lahan-lahan sehingga alih fungsi pertanian itu tidak terjadi sangat cepat gitu. Tadi disampaikan bahwa oh ternyata hukum kebendaan itu sama di setiap negara khusus untuk benda yang tidak bergerak. Ini ya, agak jadi pemahaman saya yang awal mulanya mengatakan bahwa oh sistem kepemilikan lahan di setiap negara berbeda-beda sehingga penguasaan pemanfaatan lahan pun berbeda. Kalau di Indonesia kan memang hak milik dan biasanya alih fungsi lahan cukup cepat gitu sehingga pemerintah agak sulit untuk mempertahankan tata ruangnya gitu seperti itu, Bu. ya, Tapi ini jadi agak berbeda dengan tadi yang dipaparkan itu, Bu. Mohon mungkin bisa diberikan. ya. Memang ketentuan land law setiap negara berbeda. Nah, land law ini kan ada hak pakai, ada hak guna bangunan. Ini pun perbedaannya juga juga sangat signifikan antar negara. Jadi hukum negara mana yang dipakai, kalau khusus tanah memang mengikuti hukum negara di mana tanah itu berada. Kalau memang di Belanda melarang lahan pertanian itu dikuasai oleh selain warga negara Belanda, yaitu memang regulasi Belanda yang harus kita hormati, gitu ya. Tapi selain lahan pertanian yang harus dikuasai oleh warga negara Jepang ya, yang harus dikuasai oleh warga negara Jepang Di sendiri, Jepang oleh keluarga. ya selain lahan pertanian boleh dimiliki oleh warga negara asing. Tapi saya sangat respect dengan penggagas UUPA, salah satunya Profesor Dr. Budi Harsono. Beliau masih sekarang jadi guru besar hukum tanah Universitas Trisakti, gitu ya. Nah, itu salah satu penggagas dan salah satu pembuat naskah akademik untuk UPA itu yang sangat sangat bersikukuh bahwa warga negara asing itu tidak boleh diberikan sertifikat hak milik atas tanah. Karena memang saya sangat setuju dengan beliau ya, dengan tantangan dari berbagai pihak. Beliau ini visioner, visioner karena ke depan itu jangan sampai tanah Indonesia itu dikuasai oleh warga negara asing. Dan kemungkinan itu sangat besar kalau kita buka kesempatan kepemilikan tanah itu untuk warga negara asing, itu kemungkinannya sangat besar justru kita itu nggak punya tanah di negara sendiri. Kita nyewa tanah dari warga negara asing. Kenapa? Dari kurs mata uangnya aja, itu ada beda jauh. Mereka dengan sangat mudah bisa membeli tanah di sini, karena semahal apapun tanah di sini, mereka sanggup beli karena perbedaan dari nilai mata uang gitu. Nah itu visioner ya, itu kan pemikiran yang yang luar biasa gitu. Nah itu makanya kalau dalam hukum agraria, Profesor Dr. Budi Harsono itu disebut sebagai pendekar hukum tanah Indonesia. Gitu. Nah ini kemudian kan diuji material ya ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pemohonnya itu adalah wanita-wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Nah, jadi wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing ini diberlakukan sama dengan orang asing dalam UU PA. Walaupun si wanita ini WNI, karena dia menikah dengan orang asing, dia tidak punya hak untuk mendapatkan kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik. Terserah kalau hak pakai boleh gitu ya. Tapi kalau hak milik dilarang. Nah, ini Nggak kita boleh ya, Bu? juga sekarang boleh. Kan udah ada putusan Mahkamah Konstitusi.
Jadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga, ya ini WNI-nya kan belum berubah jadi WNA, masih warga negara Indonesia, maka masih melekat hak dia untuk memperoleh sertifikat hak milik, walaupun dia sudah nikah dengan orang asing. Cuman masalahnya begini, yang dikhawatirkan oleh Profesor Budi Harsono itu, kenapa wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing juga nggak boleh gitu ya, dilarang punya sertifikat milik atas tanah. Nanti kalau terjadi perceraian, nah ini kan tanahnya jadi sulit ya untuk dibagi, kecuali sebelum bercerai sudah ada kesepakatan antara para pihak untuk ya udah daripada repot ke pengadilan agama kalau dua-duanya Muslim itu untuk membagi harta gono gini, mendingan sebelum cerai sepakat. Tapi kan sangat jarang pasangan yang bisa duduk baik-baik membicarakan harta bersama pada saat mereka bersengketa mau cerai, gitu kan? Itu masalah pertama. Masalah kedua, bagaimana kalau wanita Indonesianya ini meninggal? Nah, kan tanahnya jadi harta waris yang diwariskan kepada pasangan hidup yang masih hidup, berarti suaminya kan jadi warga negara asing. Akhirnya apa? Suaminya yang masih warga negara asing ini memperoleh sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan oleh Profesor Budi Harsono. Gitu. Jadi kalau putusannya Mahkamah Konstitusi membolehkan pasangan warga negara Indonesia dengan warga negara asing boleh punya tanah, tapi tanahnya harus untuk rumah tinggal, nggak boleh yang lain. Dan cuma boleh satu. Jadi nggak bisa tuh punya tanah 5 gitu ya, nggak bisa, cuma satu dan itu hanya untuk rumah tinggal. Itu putusannya begitu. Nah, karena putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, ya udah nggak bisa banding kan, nggak bisa kasasi, ya udah terima aja begitu. Nah itu pun sangat berterima kasih tuh saudara-saudara kita yang menikah dengan warga negara asing. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi kalau beli tanah. Selama ini kan kalau beli tanah pakai identitas orang tuanya, pakai identitas saudaranya gitu ya. Nanti kalau ya namanya tanah itu kan benda yang sangat berharga, bisa aja ya ada kecurangan-kecurangan gitu kan. Ya, yang berhak menjual kan yang namanya tercantum di sertifikat. Ya bisa aja antar saudara kandung jadi bertengkar. Itu karena namanya dipinjam, ada di sertifikat tanah, dia bisa aja jual kan. Nah, jadi udah lega lah ya walaupun dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian masih ada 7 menit. Jadi satu pertanyaan boleh, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya silakan Pak Denny. Ya Bu, apakah sertifikat jaminan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat Bu? Tadi kan Ibu singgung sertifikat jaminan. Terus tadi yang Pak Ketua Salahuddin juga tadi perjanjian bersama itu apakah mempunyai kekuatan hukum mengikat Bu? Artinya gini Bu, seandainya salah satu melakukan investasi, apakah bisa mengambil alih langsung objek tersebut Bu? Atau tetap harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Bu? Terima kasih Bu. Contohnya gimana? Misalnya? Sebagai contoh, misalkan kayak apa ya, kayak kendaraan gitu aja Bu, kendaraan atau tanah itu kan dijadikan gitu kan. Nah terus kita telat bayar, yang tadi kan debitur telat bayar, kemudian kreditur mengambil alih secara sepihak gitu Bu. Nah apakah itu boleh atau tetap harus melalui putusan pengadilan gitu Bu? Pertama dibedakan dulu, kalau kendaraan itu jaminannya fidusia, gitu ya, dia bisa fidusia, bisa gadai. Nah, kalau penguasaan kendaraannya itu di kreditur, berarti gadai. Tapi kalau penguasaannya pada debitur, itu fidusia. Yang populer di masyarakat dengan istilah leasing. Nah, itu dibedakan dulu.
Kemudian perlakuan benda kendaraan, benda bergerak ya, perlakuan kendaraan sebagai jaminan antara gadai dengan fidusia itu sangat berbeda. Kalau gadai, kendaraannya digadai, kemudian nasabah debitur wan prestasi, maka tanpa putusan pengadilan, perum pegadaian diberikan wewenang oleh KUH Perdata untuk langsung melelang. Benda gadai tersebut tentu saja sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di KUH Perdata. Jadi harus mengirimkan surat pemberitahuan dulu, gitu. Nanti kita bahas ya yang gadai ya. Nah itu, jadi gadai adalah satu-satunya lembaga jaminan di Indonesia yang memiliki executorial title. Artinya dia bisa mengeksekusi tanpa putusan pengadilan. Satu-satunya lembaga jaminan yang tidak perlu putusan pengadilan untuk mengeksekusi benda jaminan. Artinya apa? Sebagai satu-satunya, hipotek, hak tanggungan, fidusia harus melalui putusan pengadilan. Nah, praktek inilah yang kemudian disimpangi oleh praktek leasing di Indonesia. Karena tanpa putusan pengadilan, pihak leasing secara melawan hukum menyita, gitu ya, menyita benda leasing, motor itu tanpa putusan pengadilan. Bisa nggak tanpa putusan pengadilan? Bisa. Namun pihak leasing harus memegang sertifikat fidusia. Tanpa sertifikat fidusia, leasing itu tidak punya wewenang untuk menyita bahkan melelang benda leasingnya. Itu sebenarnya nanti kita membahas di fidusia ya. Kita kan ini lagi bahas yang umum dulu. Insya Allah minggu depan kita bahas gadai, bahas fidusia, hak tanggungan, sama hipotek. Jadi banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan undang-undang yang oleh masyarakat itu dianggap biasa gitu. Oh, motor saya diambil di tengah pasar sama pihak leasing. Tanpa disita kan itu berarti ya, tanpa putusan pengadilan. Lembaga yang punya wewenang untuk menyita itu cuma pengadilan. Bayangkan kalau orang perorangan punya wewenang untuk menyita, kacau. Gitu ya, kacau. Jadi yang berhak menyita itu pengadilan. Kecuali leasingnya punya sertifikat fidusia. Nah, sudah bisa dicek di Perpustakaan Fakultas Hukum, ini sudah ada yang mengangkat legalitas penyitaan PT, lupa saya PT mana itu leasing, gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Fidusia. Jadi si PT leasing ini, dia menyita, melelang benda leasing, itu tapi nggak ada sertifikat fidusianya. Padahal undang-undang menentukan wajib punya sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia itu adalah kita menyebutnya sebagai pengganti putusan pengadilan. Gitu kan? Nah, ini mahasiswanya sudah meneliti, dia sudah mewawancarai beberapa notaris di Kota Tangerang karena pembuatan sertifikat fidusia itu harus melalui notaris ya. Nanti notarisnya ke kantor jaminan fidusia, kantor jaminan fidusia mengeluarkan sertifikat fidusia kan gitu. Ini dari sekian banyak, saya lupa 5 notaris kalau enggak 6 yang dia wawancarai, itu dari 5 notaris, 5-5-nya menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat akta fidusia. Gitu. Nah, ini sangat menarik nih. Gitu. Ya, apa sih kendalanya bagi pihak leasing itu untuk ke notaris bikin akta fidusia, kemudian nanti kan didaftarkan ke kantor fidusia, terbitkan sertifikat fidusianya. Nah, ini wawancaranya mahasiswa ke PT leasing. PT leasingnya itu nggak mau jawab. Ya kalau tidak mau jawab kan kita jelaskan kan di hasil penelitian bahwa PT ini menolak untuk menjawab pertanyaan mengapa
PT ini tidak membuat akta fidusia di notaris. Nah, gitu. Jadi kalau analisanya peneliti, ya kan peneliti bebas-bebas saja kan menganalisa. Jadi hasil analisa penelitiannya adalah karena pembuatan akta fidusia itu harganya mahal, bisa mengurangi keuntungan dari pihak leasing gitu ya. Nah, itu analisa dia gitu. Ya kita kan tidak boleh menyalahkan pemikiran seseorang kan, karena dia menganalisanya berdasarkan hasil penelitian gitu. Udah ada di perpustakaan Fakultas Hukum. Nanti bisa dipelajari Pak Denny. Kalau nggak salah sih udah masuk ke webnya Dikti ya, tiap skripsi itu. Jadi nanti bisa dilihat full isi skripsinya. Baik, sudah jam 10, sudah waktunya untuk kuliah yang lain. Saya juga mengajar lagi nanti 10.30 hak kekayaan intelektual. Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu kan masih tanggal berapa ya? Belum masuk cuti bersama ya. Jadi masih kuliah. Belum, Bu. Ya, Belum. masih kuliah. Saya dapat kabar juga kalau untuk UAS P2K itu di bulan Mei. Gitu. Nah, jadi kita insya Allah semuanya sehat-sehat. Kita kuliah lagi ya hari Minggu depan, insya Allah pada hari dan jam yang sama. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya semuanya ya. Ini proses convert ke YouTube-nya agak lama, apalagi ada 3 video ya. Jadi ditunggu aja, itu nanti insya Allah akan saya share secepat mungkin ke grup. Baik.